Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Darmawan, NPM 2019 1450 1126. Sebelum saya memulai presentasi seminar proposal, yang saya hormati Pak Rendika Valeri SPDM, saya akan memulai presentasi seminar proposal saya, yaitu strategi dan peluang usaha ikan cupang. Latar belakang: salah satu potensi sektor perikanan yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menggerakkan perekonomian nasional adalah komoditas ikan hias, baik ikan hias air laut maupun air tawar, karena sangat potensial sebagai sumber pendapatan masyarakat dan penghasil devisa negara. Budidaya ikan hias ternyata mampu memberikan kehidupan bagi banyak orang yang menekuninya. Selain orang akan keindahan ikan hias, banyak pula orang yang menggantungkan hidupnya dari membudidaya dan memasarkan ikan hias yang jenisnya bermacam-macam. Salah satu permasalahan dalam pengembangan pasar ikan cupang adalah kurangnya strategi dalam pemasaran ikan cupang. Karena pasar ikan cupang hanya berorientasi di dalam lingkungan para penghobi dan petani ikan cupang saja, sehingga kurangnya pengetahuan dan fungsi kelembagaan pemasaran, maka kebutuhan konsumen luar tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, diperlakukan strategi pengembangan dan peluang usaha ikan cupang, baik sebagai ikan hias maupun cupang aduan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana strategi dan peluang usaha ikan cupang dalam pengembangan ekonomi? Untuk masalah strategi dalam usaha ikan cupang ini, ya, menurut saya itu banyak macamnya. Bisa melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, grup, dan yang lain-lainnya. Untuk peluang usaha ikan cupang ini, untuk strateginya itu sebenarnya bisa melalui jalur kontes gitu. Nah, kita taruh ikan-ikan yang berkualitas untuk kita lombakan di dalam kontes tersebut. Ketika ikan itu juara satu dan selalu masuk nominasi, gampang untuk mencari nama dan menaikkan nama kita, ya kan? Ketika nama kita sudah naik, itu untuk pemasaran ikan cupang hias itu sangatlah mudah sekali, karena kita udah sering jual dan itu pun pasti banyak orang yang selalu kenal kita gitu, karena setiap ikut kontes kita selalu masuk nominasi dan orang-orang pun bakal tahu kita siapa gitu, dan banyak orang pun yang lari untuk membeli ikan cupang kita agar mereka mendapatkan ikan-ikan yang berkualitas juga. Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha ikan cupang? Ya, kalau untuk strategi yang diterapkan sih, untuk pengusaha ikan cupang, bisalah lewat jalur kontes itu. Jangankan kita untuk saling sesama petani itu, jangan saling menjual beli ikan cupang tersebut gitu, karena kita tidak bakal ada kemajuan lah. Yang lebih baik itu kita untuk beranikan diri, karena kalau kita tidak ikut maju gitu untuk mengajukan diri kita, untuk memberanikan diri kita untuk terjun, kalau itu tidak ada kemauan kita nggak bakal maju sampai kapanpun gitu, dan kita bakal stuck di situ-situ aja gitu. Jadi untuk strateginya itu ya lebih baik kita menjalankan kontes, kita memakai ikan-ikan kualitas, dan kita pun selalu posting-postingan ikan yang bagus gitu, yang berkualitas itu juga, jadi agar orang-orang itu tertarik gitu. Oh, ternyata hobi ikan hias cupang ini indah sekali ya warnanya untuk dipandang gitu, dan untuk menjadi pajangan juga enak dilihat gitu. Lalu yang ketiga, apa saja faktor menjadi peluang usaha ikan cupang gitu? Untuk menjadi peluang usaha ikan cupang ini,
banyak faktornya gitu. Peluangnya ya selagi kita hobi ya kan, itu pasti banyak peluangnya gitu yang akan menghasilkan uang gitu. Ya sepertinya contohnya kalau kita main kontes kan, kita main kontes, kita juara, kita masuk nominasi, itu udah otomatis ikan kita udah pasti ditawar banyak orang, apalagi banyak yang hobi-hobi ikannya semua gitu. Jadi jangan heran kalau kita tiba-tiba baru pertama kali main ikan cupang hias, terus kita masukin ikan kontes gitu, kita lombakan gitu, itu udah jangan heran kalau ikan kita masuk nominasi, itu udah pasti ada yang nawar gitu. Jangan heran gitu, karena banyaklah yang penghobi itu mencari ikan-ikan yang berkualitas gitu. Kita lanjut, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui strategi dan peluang usaha ikan cupang dalam pengembangan ekonomi. Kalau untuk strategi dan peluang usaha ikan cupang ini untuk ekonomi pasti berkembang ya, karena kalau kita main ikan-ikan yang berkualitas, terus kita jual dengan harga yang tinggi, terus kita beli indukan juga yang harganya yang lumayan, pasti mempunyai keturunan ikan-ikan yang berkualitas juga gitu. Jadi menguntungkan bagi yang pembeli ikan ini, dan apalagi sebagai breeder gitu, itu udah pasti untung. Yang kedua, mengetahui strategi yang dapat diterapkan oleh pengusaha ikan cupang. Jadi untuk menerapkan usaha ikan cupang ini, kalau bisa kita menjadi hobi yang konsisten gitu. Jadi jangan untuk ikan yang musim-musiman gitu. Jadi kalau kita nggak hobi, kita menjalani hanya untuk mencari uang saja, itu menurut saya sih susah gitu. Karena kalau kita nggak menjalani dengan ikhlas gitu, dan menjalaninya dengan ya hanya bertujuan dengan udah kasih makan, kalau tidak merawat dengan seikhlas mungkin, secinta mungkin, sehobi mungkin, ya kita nggak bakal ada kemajuan lah. Karena menciptakan ikan-ikan berkualitas itu ya dengan hobi kita lah, kita menciptakan hal-hal yang baru itu. Jadi bakal ada nanti kita mempunyai strategi untuk bagaimana lebih maju lagi gitu dunia percupangan. Yang ketiga, mengetahui apa saja faktor peluang usaha ikan cupang. Untuk peluang usaha ikan cupang ini sangatlah mudah sekali ya, karena ketika kita membreeding ikan-ikan yang berkualitas, itu bakal menakjubkan sekali gitu. Karena kalau kita mempunyai ikan-ikan yang berkualitas, kita masaknya juga enak gitu. Jadi kita mempostingkan, misalkan contoh di WhatsApp, Instagram, Facebook gitu, ini kita posting video atau foto, itu menjadikan orang-orang tuh pada tertarik gitu. Jadi oh di sini tempatnya bagus nih, ikannya nih, warnanya juga bagus gitu, masuk kategorinya ikan-ikan kualitas banget nih gitu. Terus juga untuk menarik pembeli gitu, customer itu biasanya kalau orang-orang yang baru main cupang itu dengan ikan yang kualitas tapi harga yang terjangkau gitu. Tapi kalau kita sudah banyak orang yang beli gitu, biasanya terus nama kita naik, bendera kita naik, itu pasti harga udah pasti di-upin gitu. Jadi udah mahal gitu, karena nama kita udah terkenal, terus kita mau jual dengan harga berapapun dan kita ekspor keluar juga kita bisa gitu, karena udah ada bukti kalau kita sering juara gitu, sertifikat, piala gitu. Lanjut, manfaat penelitian. Bagi pengusaha, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai strategi dan peluang usaha ikan cupang yang dapat digunakan sebagai kepentingan usaha ikan cupang. Yang kedua, bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat dalam bidang ilmu pendidikan ekonomi, khususnya yang mengkaji mengenai strategi dan peluang usaha ikan cupang. Terus yang ketiga, bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran mengenai strategi dan peluang usaha ikan cupang. Terus yang keempat, bagi pihak lain, hasil penelitian diharapkan mampu menjadi pengetahuan dan sumber informasi bagi yang membacanya. Di sini ada lagi grand theory. Jadi di alam, cupang ditemukan daerah beriklim tropis dan hidup di sungai, rawa,
persawahan, dan perairan tawar dangkal lainnya. Jika dilakukan pengukuran, umumnya perairan seperti itu mempunyai beberapa karakteristik, yaitu pH 6,5 sampai 7,5 gitu. Jadi itu pH air yang standar untuk ikan cupang. Jadi tidak boleh lebih dari atas 7,5 dan jangan di bawah 6,5 gitu. Jadi harus standarnya itu 6,5 sampai 7,5 aja pH-nya. Dan kesadaran air berkisar 5 sampai 12 DH serta suhu air 24 sampai 30%. Jadi kalau ikan cupang hias ini sebenarnya kalau miara ikan hias cupang ini nggak terlalu ribet sih gitu. Karena dia satu tidak memakai oksigen aerator gitu, jadi mudah lah. Jadi kita naruh pakai akrilik terus pakai toples itu bisa hidup gitu, karena dia kuat sekali. Apalagi kalau cupang-cupang aduan itu dulu kalau di zaman anak SD gitu kan, tahun 2001 2002 terus 2003 itu udah cupang aduan, belum muncul namanya ikan hias gitu, maksudnya yang berwarna-warni seperti saat ini gitu. Jadi masih warnanya tuh ada warna hijau, biru gitu, hitam tuh. Itu biasanya hijau tuh, itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang itu bisa berwarna-warni, dia bisa dalam satu ikan bisa 7 warna, bisa 5 warna gitu, bisa 4 warna gitu, bermacam-macam. Dan ada yang warnanya itu namanya merah semua, dan itu nama cupang hiasnya super red gitu. Jadi dia full merah, dari mata pun juga merah dia. Dan kalau masalah breeding ikan cupang ini lebih gampang sih sebenarnya. Kalau dia dikawinkan itu tinggal dijodohkan saja, 1 sampai 2-3 hari itu udah bisa bertelur dia. Jadi langsung brojol telurnya, dan sehari pun dia sudah netas, biasanya sehari 2 hari udah netas gitu. Dan kalau untuk masalah pakan, dia bisanya pakai cangkang apa, udang gitu. Jadi nanti diolah dulu, nanti dia seperti kecil-kecil gitu, seperti kayak plankton gitu kecil, jadi buat dikasih pas anakannya gitu. Jadi kalau misalkan nanti sudah besar, itu baru dikasih namanya kutu air, yang biasanya itu ada di selokan-selokan atau di empang, itu biasanya ada. Dan kalau masalah air, kalau ikan cupang ini kalau biasa pH-nya standar itu yang di 6,5 sampai 7,5 pH-nya, itu biasanya cupang itu ikannya nyaman dan dia mengeluarkan buih gitu. Dan kalau biasanya itu kan pH-nya ada yang lebih dari 7,5, terus juga ada yang di bawah 6,5 gitu. Dan orang itu hobi nih sama cupang ya kan, sama ikan hias ini, itu hobi sekali gitu. Tapi kita bisa menetralisirkan pH air ini dengan cara memakai namanya daun ketapang atau obat biru yang ada di toko-toko ikan hias gitu. Jadi bisa dikasih obat tetesnya itu dan atau daun ketapangnya dimasukkan ke air. Nah itu biasanya pH-nya itu udah normal gitu. Dan kalau masalah mengkawinkan ikan cupang, biasanya sih sering memakai daun ketapang ya. Jadi biar airnya itu benar-benar netral gitu dan nggak terlalu dingin lah gitu. Itu bisa netas semua telurnya, dan nggak ada yang busuk gitu. Dan kalau masalah breeding ikan cupang itu biasanya itu selalu ditutup gitu, karena kalau nggak ditutup itu biasanya kalau kita ngeliatin gitu telurnya, dia itu kayak merasa terganggu dan telurnya itu dimakan-makanin gitu. Lanjut, metode penelitian. Metode pengumpulan data, wawancara dan observasi. Subjek penelitian, pemilik usaha ikan cupang dan orang yang bekerja dalam usaha ikan cupang tersebut. Desain penelitian, deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif hanya menggambarkan suatu kondisi apa adanya dan tidak bisa dimanipulasi. Terus waktu dan tempat penelitian tahun 2002 di sekitar daerah Jakarta Timur. Teknik analisis data, pengumpulan data
reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan. Demikian presentasi seminar proposal saya. Kalau ada kata-kata ya yang tidak enak didengar, mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.